Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Fatihah. Sampaikan kepada adik-adik Mas pemuda Rafiq yang sedang mengaji, mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, diberikan kecerdasan otak, diberikan keterangan hati, hidayah dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi generasi penerus Islam yang hebat, yang tangguh, yang kuat, dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasal selanjutnya yaitu ada menerangkan tentang macam-macam najis. Ada berapa macam najis? 3. 1 najis mughalladhah, 2 najis mukhaffafah, 3 najis mutawassithah. Apa itu najis mughalladhah? Najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima, yaitu najisnya anjing dan babi serta salah satu di antara keturunan dari keduanya. Dan najis yang kedua adalah najis apa? Mukhaffafah. Ya, najis mukhaffafah itu apa? Najis yang paling ringan, laki-laki yang belum makan apa-apa dan umurnya belum mencapai 2 tahun disebut najis mukhaffafah. Kemudian yang ketiga najis mutawassithah, yaitu najis sairun najasati, pertengahan antara najis mughalladhah yang paling berat dengan najis mukhaffafah yang paling ringan. Bisa dikatakan najis mutawassithah adalah najis pertengahan. Nah, bagaimana cara mencuci ketiga najis tersebut? Yuk kita sama-sama bahas. Ibu bisa suci apa najis mughalladhah? Aine najis Bismillahirrahmanirrahim. Najis mughalladhah itu bisa suci dengan sebab 7 kali basuhan. Apanya saja yang termasuk mughalladhah? Ya seluruh yang ada di dirinya anjing dan babi itu mughalladhah, bertemu dengan kulitnya, bertemu dengan apalagi bangusnya yang selalu berair, maka itu dikatakan mughalladhah. Yang paling enak itu kalau kalian kena najis mughalladhah, ya supaya jangan repot lagi kamu membasuhnya, datang aja ke singkil, datang aja ke sawah yang ada hawangan ngalir, kemudian itu sudah airnya sudah keruh dengan sendirinya, sudah tercampur dengan debu, tinggal dicelup-celupkan aja 1, 2, 3, agak digosok-gosok ke ke jukut misalkan 4, 5 terus sampai 7, udah beres. Tak usah disampur debu lagi, tak usah. Kenapa? Karena aliran air yang ada di sungai ataupun di sawah yang airnya mengalir itu sudah tercampur dengan debu. Nah, itulah cara membasuh najis mughalladhah. Wal mukhaffafatu birosil mani, kelawan alaiha ingatase najis. Yang kedua najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Kemarin diterangkan. Ayo, bayinya bayi laki-laki, makannya masih ASI, belum makan apa-apa, umurnya belum 2 tahun, belum nyampe 2 tahun, maka itu kan dengan dikatakan dengan najis mukhaffafah. Makannya masih ASI, kemudian umurnya baru 1 tahun, tapi bayinya perempuan, masuknya kemana? Mutawassithah. Bayinya perempuan laki-laki, umurnya belum 2 tahun, makanya coel. Mutawassithah, nantep bayi udah coel, masya Allah. Ya, makanya masih ASI. Bayinya laki-laki, umurnya udah 7 tahun.
mutawasito. Dan kalian semua yang hadir di sini najisnya mutawasito, termasuk angmumu itu mutawasito najisnya. Nah, bagaimana kalau maunya najis mukhafafah? Sekali lagi, najis mukhafafah adalah najis bayi laki-laki yang makannya belum makan apa-apa, hanya air ASI ibu, kemudian umurnya belum mencapai 2 tahun, maka itulah najis mukhafafah. Bagaimana cara mensucikannya? Birosil ma'i, dengan mengucurkan air kepada benda yang kena najisnya. Kalau baju kita yang kena najis, misalkan bajunya nih, kita ini terkena air, terkena najis ini, maka banjur saja birosil ma'i, kucurkan air, air dikucurkan kepada benda yang kena najis mukhafafah tersebut. Tangkosimu iku den bagi opo najis ala kismaini ingatase rong duman ainiyatun swiji iku najis. Masjid generasi Islam harus mengetahui cara bersuci. Ingat, banyak orang yang masuk ke neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak zakat, bukan karena tidak haji, bukan karena tidak melakukan ibadah yang lain, tapi salah satu di antara masuk ke neraka itu sababiyah air kencing, sababiyah najasah, sababiyah najis, sababiyah tidak bisa bersuci dengan benar. Maka akhirnya ditolak semua ibadahnya oleh Allah, yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam api neraka. Nanti cacat. Nah, ini namanya najis mutawasitoh. Mutawasitohnya yang bagaimana? Mutawasitoh yang ainiyah, ada bendanya. Kalau ada bendanya, bagaimana cara mensucikannya? Kalau tainya kering, atau ya kalau tainya kering otomatis kan susah ya, maka harus digosok dulu. Ini kamu cukil dulu ya, kalau cukil dulu, setelah dicukil ya, ini di gampang. Kalau umpamanya najisnya kering ataupun basah, nih najis ini harus kamu cepal dulu, entah itu pakai kain atau pakai kertas koran atau pakai kertas. Jangan pakai bajunya pais, jangan ya. Gini nih, lihat sini. Nah, kamu lap dulu. Nah, setelah dilap masih ada, kamu gosok-gosokkan dulu ininya tuh seperti ini ya. Kalau kering digosok-gosok terus, hilang. Nah, setelah hilang ini namanya kembali menjadi najis yang ainiyah, menjadi najis yang hukmiyah. Kenapa hukmiyah? Di sini tadi sudah ada bendanya sudah dibuang, sudah diambil, kelihatan nggak? Heran lagi nggak? Heran kembali. Maka setelah ini namanya hukmiyah. Di sini masih ada najis hukmiyah, bendanya sudah tidak ada, yang tadinya ainiyah menjadi hukmiyah. Walaupun nggak kelihatan ada najisnya, tapi di sini tadi ada najis belum disucikan, maka najisnya najis mutawasitoh yang hukmiyah. Bagaimana cara membasuhkannya? Ya, sebelum kamu dibanjur ya, kalau najis ini kering otomatis banyak ceceran yang kecil-kecilnya, kamu disapu dulu. Kalau dekat dengan pinggir ya tinggal dibuang aja ke pinggir. Kalau jauh misalkan ada di tengah-tengah, mau ke sana jauh ya, kamu ini dulu pakai apa? Pakai serok, sapu dulu bubuk-bubukannya ya, kamu bersihkan yang yakin. Setelah kamu berikan yang bersih berulang-ulang, nah kemudian kamu buang. Nah, kamu tadi najis yang tadi airnya di sini nih, yang ada airnya di sini, kemudian sudah buang, maka kamu tinggal dibajur dengan air. Ambil air, jangan banyak-banyak ya, udah beres ya, paham? Atau bisa kamu yakin, kamu ambil kertas koran dulu ya, kemudian kamu gosok-gosok ke sini ya, setelah itu kamu ambil air lagi, baju beres. Itu saja di antara yang dapat diterangkan pada sore yang berbahagia ini. Anak-anak ingat untuk pengajian kita, karena kita sudah semakin dekat dengan bulan Syawal atau Lebaran, berarti kita ngaji sekitar 2 hari lagi ya. Sekarang tanggal 18, besok masih ngaji, kemudian tanggal 20 masih ngaji. Karena hari Kamis itu ada takjil bersama, jadi kita tidak bisa ngaji. Nah, mulai takjil hari Kamis kita udah libur, 22 dan 23 udah tanggung ya. Jadi kita ngaji sampai hari Rebo, yaitu tanggal 20.
10. Gunakan 2 hari lagi ini, yuk kita semangat. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Puasa kita berbobot ya. Puasa kita bukan hanya bisa menahan haus dan lapar saja, tapi mudah-mudahan dengan puasa ditambah dengan kita thalabul ilmi. Ngerti tidak ngertinya urusan Allah. Yang penting kamu niatnya apa? Yang penting kamu neangan ilmunya. Yang penting kamu nurutna ka Allah jeung Rasulullah. Itu yang dipandang oleh Allah. Adapun nanti kamu pinter, alhamdulillah. Adapun kamu bodoh, yang diusahakan kita itu supaya kita ini apa namanya pintar dengan sebab yang ngaji, tapi belum pintar juga, ya diserahkanlah kepada Allah. Ingat, bodoh terbagi 2, ada bodoh yang alewoh, ada bodoh yang selamat, ada bodoh yang celaka. Bodoh yang selamat, ongkoh bodoh masih daek ngaji, ongkoh bodoh masih daek kumpul-kumpul jeung nu ngarti, ongkoh bodoh masih daek tunyatanya. Nah, itu insya Allah bodohnya selamat. Tapi ada bodoh yang celaka, matinya mati celaka, yaitu bodoh yang sudah bodoh bisa, sudah bodoh tidak mau bertanya, sudah bodoh tidak mau mengaji. Kalah jawabnya teh kumaha engke, inilah bodoh yang celaka. Nauzubillahi min dzalik. Itu saja yang aku dapat sampaikan. Insyaallah nanti kalau ada yang bertanya besok bisa, karena sekarang waktunya sudah mepet mau berbuka. Yuk kita tutup dengan bacaan tolak bala. Mudah-mudahan sababiah doa tolak bala, jauhkan bangsa Indonesia, umumnya dunia, dan terkhusus anda rakyat tercinta dari wabah corona. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa huwa samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad